Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di pagi yang indah ini, kita diingatkan kembali akan janji Tuhan yang penuh dengan penghiburan dan kekuatan. Terutama ketika kita berhadapan dengan berbagai tantangan hidup. Kita semua pernah mengalami masa-masa sulit, di mana beban hidup terasa begitu berat, dan mungkin kita merasa seolah-olah kita tidak sanggup lagi untuk melangkah. Namun, firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 10-20 memberikan kita sebuah pengharapan yang tak tergoyahkan, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sahabatku, Filipi 4 ayat 10-29 ini merupakan salah satu ayat yang sering kita dengar. Namun maknanya begitu dalam ketika kita benar-benar merenungkannya. Dalam kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, kita seringkali mencari sumber kekuatan yang dapat kita andalkan. Namun, kita diingatkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan dari Kristus yang hidup di dalam kita. Rasul Paulus menulis surat ini dari penjara, sebuah tempat yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Namun, di tengah situasi yang sulit ini, Paulus tetap mampu mengungkapkan sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena ia menyadari bahwa kekuatan yang ia miliki bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Tuhan yang selalu menyertainya. Hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana kita bisa menanggung segala perkara dalam kehidupan kita, baik dalam keadaan susah maupun senang, dengan mengandalkan Kristus sebagai sumber kekuatan kita. Mari kita buka hati kita untuk menerima firman Tuhan, dan biarkan Roh Kudus membimbing kita dalam setiap langkah hidup kita. Ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, ia berbicara dari pengalaman pribadi yang kaya akan berbagai ujian hidup. Dalam Filipi 4 ayat 10-20, kita melihat bagaimana Paulus mengungkapkan rasa syukurnya kepada jemaat Filipi yang telah memperhatikan kebutuhannya. Paulus mengakui bahwa jemaat Filipi telah berulang kali menunjukkan kasih mereka melalui dukungan materi yang diberikan kepadanya. Namun, hal yang paling menonjol dalam surat ini bukanlah dukungan materi itu sendiri, melainkan sikap hati Paulus terhadap semua keadaan yang ia alami. Paulus menjelaskan bahwa ia telah belajar untuk merasa cukup dalam segala keadaan. Baik dalam keadaan berkecukupan maupun dalam kekurangan, ia telah menemukan rahasia hidup yang sejati, yaitu kekuatan dari Kristus. Kata menanggung dalam bahasa aslinya memiliki makna bertahan atau menanggung beban. Paulus menunjukkan bahwa dalam segala situasi, ia bisa bertahan bukan karena kemampuan atau kekuatan dirinya sendiri, tetapi karena kekuatan dari Kristus yang ada dalam dirinya. Ini adalah pelajaran penting bagi kita semua. Dalam hidup ini, kita akan menghadapi berbagai macam situasi,
Ada kalanya kita berada di puncak kebahagiaan, namun ada kalanya kita berada dalam lembah kesedihan. Dunia ini tidak selalu menawarkan jaminan kebahagiaan atau kestabilan, tetapi Kristus menawarkan kekuatan yang tidak tergoyahkan. Ketika kita menyadari bahwa kekuatan kita berasal dari Kristus, kita dapat menghadapi segala sesuatu dengan keyakinan bahwa Dia akan memberi kita kekuatan untuk bertahan dan menang atas setiap tantangan. Lebih lanjut, Paulus menekankan pentingnya rasa syukur. Di tengah segala kesulitan yang ia hadapi, ia tetap bersyukur karena mengetahui bahwa segala yang ia alami ada dalam rencana Tuhan. Rasa syukur ini bukanlah rasa syukur yang tergantung pada keadaan, melainkan rasa syukur yang muncul dari keyakinan bahwa Tuhan selalu bekerja dalam segala hal untuk kebaikan mereka yang mengasihinya. Sebagai jemaat, kita dipanggil untuk memiliki sikap hati yang sama. Kita dipanggil untuk bersyukur dalam segala keadaan, mengetahui bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Ketika kita menghadapi tantangan, kita tidak perlu takut atau khawatir, karena kita tahu bahwa Kristus yang telah mengalahkan dunia ada di dalam kita. Dengan demikian, kita bisa berkata seperti Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudari yang terkasih, di akhir perenungan ini, kita diingatkan bahwa kehidupan Kristen bukanlah kehidupan yang bebas dari masalah. Namun, kita memiliki jaminan bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kristus, Sang Raja, selalu ada bersama kita, memberi kita kekuatan yang kita butuhkan untuk menanggung segala perkara. Ketika kita merasa lelah, kecewa, atau bahkan putus asa, ingatlah bahwa kita memiliki sumber kekuatan yang tak terbatas di dalam Kristus. Ia yang telah memulai pekerjaan baik dalam hidup kita akan menyelesaikannya sampai pada akhirnya. Mari kita terus belajar untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, seperti Paulus yang telah belajar untuk merasa cukup dalam segala keadaan. Mari kita biarkan firman Tuhan menguatkan hati kita, sehingga kita dapat berkata dengan penuh keyakinan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam setiap langkah kita, biarlah kita selalu mengandalkan kekuatan dari Kristus, bukan dari diri kita sendiri. Kehidupan kita mungkin penuh dengan tantangan dan rintangan, tetapi kita memiliki Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dengan kekuatan dari-Nya, kita dapat menghadapi hari ini dan hari-hari mendatang dengan penuh keyakinan dan sukacita. Tuhan memberkati kita semua, dan semoga firman ini menguatkan iman kita dalam setiap aspek kehidupan. Amin.